Pengusaha lapangan tengah di era 80-an hingga 90-an ini merupakan pemain yang menonjol berkat aksinya yang gemilang bersama AC Milan dan timnas Belanda. Tubuhnya yang tinggi tak menghalangi kemampuannya dalam menguasai bola. Ia sangat lincah. Tidak hanya itu, dia juga pandai mencetak gol. Memulai karir sebagai seorang libero, Gullit lebih menonjol sebagai seorang gelandang yang handal. Dia memiliki skills di atas rata-rata dan kecepatan yang dibutuhkan sebagai seorang pengatur serangan. Gaya permainannya unik, kemampuannya istimewa. Dia juga dikenal sebagai pelopor isu-isu sosial dan rasial di luar lapangan, menjadikannya sebagai panutan bagi siapa saja yang menyukai sepak bola. Berkemaslah, karena hari ini kita akan bertemu dengan pemain yang luar biasa, seorang pengatur ritme permainan yang paling menonjol pada masanya. Ruud Gullit lahir pada tanggal 1 September 1962 di kota Amsterdam, Belanda. Sejak usia dini, Gullit telah menunjukkan ketertarikannya yang besar untuk menjadi pesepak bola. Dan saat berusia 13 tahun, dia mencoba masuk Akademi Ajax Amsterdam. Sayangnya Gullit ditolak oleh klub besar di kotanya tersebut, sehingga dia harus menunggu hingga berusia 16 tahun untuk dapat bergabung dengan tim profesional lainnya. Haarlem, sebuah klub sederhana, menyambutnya dengan tangan terbuka. Klub tersebut melihat ada potensi besar di dalam diri Gullit untuk menjadi pemain sepak bola yang handal. Meski masih di bawah umur, Gullit telah memiliki postur tinggi yakni 1,90 meter dan mampu berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 11 detik. Kemampuannya yang istimewa kemudian menarik perhatian pelatih di tim utama yang kemudian mempromosikannya untuk melakukan debut di divisi utama Liga Belanda ketika ia baru berusia 16 tahun. Menjadikannya sebagai pemain muda pertama yang mampu menjalani debut di kasta tertinggi Liga Belanda. Memulai karirnya sebagai seorang libero, Gullit pada akhirnya bermain di hampir semua posisi, termasuk menjadi penyerang yang mampu mencetak banyak gol. Dengan Haarlem, dia mencetak 36 gol dalam 100 pertandingan. Setelah menjalani 3 musim yang fantastis, pada tahun 1982 Feyenoord Rotterdam memutuskan untuk memboyongnya ke markas mereka. Di Feyenoord, Gullit akan bertemu dengan idolanya, Johan Cruyff. Bersamanya, mereka berhasil memenangkan Liga dan Piala Super Belanda secara bersamaan pada tahun 1984. Setelah bermain dalam 103 pertandingan dan mencetak 41 gol untuk Feyenoord, Gullit kemudian direkrut oleh PSV Eindhoven pada tahun 1986. Di PSV, Gullit benar-benar menunjukkan keahliannya sebagai pencetak gol terbanyak dan berhasil meraih gelar top skor Liga Belanda pada musim pertamanya. Di PSV, Gullit semakin memantapkan dirinya sebagai pesepak bola serba bisa. Dia mampu bermain sebagai libero, mengatur jalannya pertandingan dengan perubahan orientasi yang luar biasa, dan mengalahkan lawan-lawannya dengan kekuatan serta kecepatan yang dimilikinya. Selama 2 tahun bermain di Eindhoven, performanya begitu memukau, memenangkan 2 liga dan mencetak 53 gol dalam 75 pertandingan. Performa gemilang ini membuat AC Milan kepincut untuk memboyongnya ke San Siro dengan biaya transfer 18 juta gulden. Gullit mendarat di Italia untuk menorehkan sejarah. Di sana ia bertemu dengan rekan senegaranya Marco van Basten dan pelatih jenius Arrigo Sacchi. Hanya dalam beberapa bulan di San Siro, dia berhasil meraih Ballon d'Or pada tahun 1987. Gullit mendedikasikan penghargaan tersebut kepada Nelson Mandela sebagai bentuk kepeduliannya terhadap isu rasisme yang sedang marak di Afrika Selatan. Kepribadiannya yang luar biasa, baik di luar maupun di dalam lapangan, membuatnya mendapatkan peran penting sebagai penyerang setelah Van Basten mengalami cedera. Dalam musim pertamanya, ia berperan penting dalam keberhasilan AC Milan meraih Scudetto dengan 9 gol yang ia catatkan. Pada musim panas yang sama, ia akan menjalani debut bersama tim nasional Belanda untuk kejuaraan Piala Eropa pada tahun 1988 di Jerman Barat. Sebagai seorang bintang, Gullit berhasil menunjukkan penampilan monumental sepanjang turnamen. Rasta, seperti ia disapa, mencetak gol pertama dalam final melawan Uni Soviet. Setelah gol voli spektakuler dari Van Basten, ia menerima piala paling bergengsi di Eropa tersebut, menorehkan sejarah bagi negaranya. Musim berikutnya, Gullit semakin memantapkan dirinya bersama AC Milan dalam kompetisi Piala Eropa. Rossoneri berhasil menghancurkan Real Madrid di semifinal dan Steaua Bukares di final. Gullit sempat ragu-ragu menjelang menit-menit akhir laga karena cedera lutut yang ia alami, namun pada akhirnya ia berhasil menjadi starter dan mencetak 2 gol penentu kemenangan bagi Rossoneri.
Setelah menjadi juara Eropa, Gullit harus menjalani operasi meniskus di lututnya sebanyak 3 kali dan melewatkan seluruh musim 1989-1990, sementara Milan berhasil meraih trofi Eropa yang kedua secara beruntun. Banyak yang menganggap mustahil bagi Gullit untuk bermain di Piala Dunia Italia tahun 1990. Tetapi setelah pemulihan yang cepat, dia berhasil dipanggil untuk bermain di Piala Dunia pertama dan satu-satunya bagi dirinya. Gullit bermain dalam 4 pertandingan dan mencetak gol saat melawan Irlandia, namun Belanda harus tersingkir oleh Jerman di babak 16 besar. 2 tahun kemudian Gullit bermain di Piala Eropa tahun 1992 Swedia dan berhasil mengantarkan Belanda untuk mencapai semifinal. Namun setelah beberapa perselisihan dengan manajer Dick Advocaat, Gullit memutuskan untuk meninggalkan tim beberapa minggu menjelang Piala Dunia 1994. Setelah 13 tahun berkarir di level internasional, bermain dalam 66 pertandingan dan mencetak 17 gol dengan seragam oranye, nama Ruud Gullit tercatat sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Belanda. Gullit masih bermain 3 tahun lagi di Milan, di mana dia meraih 2 Liga dan 2 Piala Super Italia. Namun dengan kedatangan Fabio Capello di bangku cadangan Rossoneri, Gullit mulai kehilangan tempatnya dalam tim. Capello tidak memasukkan dirinya dalam skuad akhir untuk Piala Eropa tahun 1993 saat melawan Marseille, dan akhirnya Gullit memutuskan untuk pergi. Pada musim 1993-1994, ia bermain sebagai pemain pinjaman di Sampdoria, di mana ia berhasil meraih Piala Italia dan kembali menemukan kepiawaiannya dalam mencetak gol. Dalam pertandingan melawan Milan, Gullit berhasil membalas dendam kepada Capello dengan mencetak gol balasan melawan mantan timnya. Gullit mencetak 25 gol dalam 53 pertandingan bersama Sampdoria, tetapi jejaknya sebagai legenda lebih tampak saat bermain di Milan. Penonton di Stadion San Siro menikmati permainan sepak bola darinya. Bersama Rossoneri, Gullit tampil dalam 171 pertandingan dan berhasil mencetak 56 gol. Sebagai pemain Rossoneri, Gullit meraih 3 gelar Liga, 2 Piala Eropa, 1 Piala Interkontinental, 1 Piala Super Eropa, dan 2 Piala Super Italia. Saat berusia 33 tahun, Gullit memutuskan untuk menyelesaikan karirnya di Inggris untuk bergabung dengan Chelsea pada tahun 1995. Kondisi fisiknya yang semakin berkurang membuatnya kesulitan beradaptasi dengan kerasnya Liga Premier, namun dia masih bisa menyelesaikan musim dengan baik, memainkan 40 pertandingan dan mencetak 6 gol. Gullit merasa senang bermain di London, dan setelah Glenn Hoddle meninggalkan klub untuk bergabung dengan tim nasional Inggris, manajemen Chelsea mengusulkan agar Gullit mengambil alih posisi pelatih sekaligus pemain. Pada musim pertamanya sebagai pelatih, Gullit masih bermain dalam 11 pertandingan dan berhasil mengakhiri musim tersebut dengan meraih Piala FA. Pada tahun 1998, ia memainkan pertandingan terakhirnya dengan seragam biru Chelsea, menutup 3 tahun karirnya di mana ia memainkan 63 pertandingan dan mencetak 7 gol. Selama beberapa tahun terakhir, Gullit mencari nafkah sebagai analis sepak bola di televisi dan bahkan sebagai presenter, menunjukkan bahwa Ruud Gullit selalu lebih dari sekadar pesepak bola. Sepanjang karirnya, pemain asal Belanda ini telah bermain dalam 641 pertandingan dengan torehan 236 gol, menjadikannya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia dalam sejarah sepak bola.